Halo pemirsa YouTube channel saya. Hari ini saya ada di IFRA 2017. Kebetulan mendapat kehormatan bisa ketemu dengan Bapak Anang Sukandar. Beliau salah satu sesepuh di dunia franchise, ya, akan satu-satunya, dan sekaligus juga ketua dari Asosiasi Franchise Indonesia. Nah, saya akan bertanya mengenai beberapa hal yang mungkin kita semua tidak dapatkan di buku-buku ya. Nah, karena beliau adalah pelaku dan juga yang pemrakarsa dari lahirnya dunia franchise di Indonesia. Selamat siang Pak Anang, mungkin bisa dilihat ke kamera Pak, pemirsa. Ya, Bapak kebetulan kan sudah sangat menjadi ya tadi ya ya Bapak yang selalu mengawal industri ini Pak ya, dari mulai lahir kemudian sekarang udah masuk di dunia digital ya Pak ya. Mungkin dari generasi baby boomers ke X generation, sekarang katanya generasi milenial. Secara umum bagaimana Bapak melihat sejarah franchise Indonesia ini dari mulai Bapak inisiasikan sampai kemudian Bapak sekarang sudah mungkin sudah dalam keemasannya ya, atau belum keemasannya nih Pak? Nah, gitu. Tapi kalau menurut saya itu lama tuh cerita. Karena kalau dari awal ceritanya itu kan sebetulnya gini, saya tuh awalnya tuh di bidang distribusi marketing ya. Jadi kita tuh, karena saya di perusahaan yang saya kerja sebagai profesional, itu kita punya 32 cabang di seluruh Indonesia dengan membawakan produk-produk yang cukup terkenal lah. Misalnya kayak susu bendera, Krognan, produk welcome, masih ya. Terus ada juga Colgate Palmolive, Sweet Salt, mesin kalkulator juga ada gitu. Fotokopi juga ada, segala macam ya. Nah, memang awalnya tuh dengan punya 32 cabang dan kira-kira punya jumlah karyawan 5.400 saya masih ingat. Dan banyak kan orang sales. Itu kita hanya dalam banyak hal tuh jadi distributor tunggal. Nah, posisi sebagai distributor tunggal itu dilema juga. Kita bekerja baik, satu waktu akan diambil juga oleh prinsipalnya. Kita kerja jelek pasti akan diambil. Ya, ini saya ngalamin, jadi tahu. Maka berpikir pada waktu itu, ini saya menceritakan bagaimana munculnya. Ya, franchise Pak ya. Munculnya franchise. Kemudian saya yang berpikir, wah kalau itu kita nggak bisa terus hanya di distributor tunggal. Idenya saya ini tunggal, mau larinya ke multi distributor. Jadi kalau misalnya di sini saya hanya boleh pegang satu merek susu bendera kok, di sini saya megang lebih dari satu. Nah waktu itu ini jelas contoh dah, kelihatan sekali kalau susu. Di sini ada susu bendera, ada susu Indomelek, ada susu Nestle Campurna, ya kan? Saya bisa pegang tiga-tiga. Bedanya cuma memang di marginnya. Kalau di sini saya bisa dapat margin penuh, kalau di sini saya cuma dapat margin sebagai grosir kok. Beda. Ya. Nah ini yang menjadi posisi pertamanya. Dari tunggal menjadi ke multi distributor, mestinya waktu itu kita sempat berdarah-darah. Mestinya itu jadi satu kesatuan. Yang saya mau katakan begini, waktu muncul distributor multi itu kita coba mempelajari marketnya, lapangannya. Saya punya pengalaman, kayaknya tuh kalau mau berhasil, kita membawakan produk, misalnya dalam hal menciptakan permintaan, demand, how to create demand, itu memang mestinya kita melakukan yang dinamakan peliputan secara tetap, ya, coverage secara tetap dan teratur. Itu ilmunya ilmu distribusi, tetap dan teratur. Dan misalnya kita tetap teratur tuh mau nggak mau mesti ke ujung tombak, sampai ke ujung tombak atau ujung tombak terutama yang kita kerjakan. Yang dimaksud yang ujung tombak adalah retail terkecil yang paling di ujungnya langsung berhubungan dengan konsumen. Nah,
kita keluar dengan suatu program peliputan yang kita bikin untuk seminggu, kita bikin untuk 2 minggu, kita bikin 3 mingguan yang sebulan. Banyak kan memang kalau yang ke retail, artinya pengecer tradisional kita, itu minimum tuh kira-kira 2 bulan sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali kita harus libur. Dan ada kalanya tuh kita pakai pola one wheel system. Ya, kemudian karena pengen multi retail itu kemudian Bapak kemudian ada ide untuk memfranchise-kan? Belum. Saya nggak tahu. Nah ini betul pertanyaannya. Dengan melakukan itu, saya mulai mau meliput secara tetap teratur. Ya itu ilmunya kan. Untuk kalau begitu, mestinya nih retailnya juga harus tetap dong. Iya. Harus tetap dong. Mulai ke situ berpikir. Kalau itu dari sentra, sentra ke sana, jadi itu hubungan yang tetap teratur. Dan is franchise. Nah ini kan minimarket kan tuh. Ya. Kira-kira tahun berapa itu Pak? Kalau waktu itu tahun 1986 ya. Kalau kita lihat sejarah franchise di Amerika Pak, itu kan katanya buku Franchise Bible mengatakan bahwa franchise itu lahir setelah Perang Dunia Kedua, di mana orang kemudian disitu butuh pekerjaan banyak, kemudian muncul ide bagaimana membuat satu produk yang fokus, yang misalkan itu burger, baby boomers, kemudian bikin satu produk yang fokus, misalkan burger, lalu di franchise-kan. Walaupun sebetulnya awalnya perkembangan franchise atau mulainya franchise itu memang Singer sebetulnya, tapi itu belum franchise mestinya. Karena Singer tuh mulai mengadakan Singer kan itu yang namanya dealership, distributorship, belum franchise mestinya. Jadi itu lebih banyak ke arahnya ke licensing. Jadi awal dari evolusi franchise itu awalnya licensing dulu, baru franchise. Nah, kalau franchisor pertama di Indonesia Bapak ingat siapa? Franchise lokal atau asing? Lokal. Kalau lokal memang kita mau nggak mau mesti nyebut Esteller. Betul. Ya, kalau asing siapa? Kalau asing yang masuk KFC ya? KFC. Atau Pioneer Chicken tadi? No, bukan. KFC dulu. KFC sama Swenson dulu. KFC itu ratusan orang duluan tuh. Enggak. Saya ingat ini. Kalau Indonesia pertama kali masuk di tahun 70-an. 70-an yang masuk pertama, saya masih ingat dulu. Yang masuk tuh ada KFC dengan Swenson oleh T.G. Lyle. Terus ada Shaky Pizza yang dibawakan oleh Jan Darmadi sama si Ron Muller. Saya tahu orang yang bawanya, saya tahu Pak. Iya. Terus ada 7-Eleven, ada Burger King, itu yang masuk. 7-Eleven itu masuk. Nah, ntar. Nah, tetapi kemudian Shaky Pizza, 7-Eleven, Burger King cabut kembali. Tahu kenapa? Nah, ini alasannya belum siap kali ya? Bukan. Biasanya mereka mengukur. Saya tahu, kebetulan tahu. Bukan ukur. Income per kapita Indonesia pada waktu masih di 586 kalau saya nggak salah. Pendapatan per kapita. Memang hitungannya tuh mestinya dia di 1000 baru masuk ya per kapita. Nanti dulu penjelasannya gini, income per kapita 1000 di Indonesia itu kalau kota-kota besar tuh dihitungnya harus 3 kali. Jadi kalau kayak Jakarta atau Surabaya itu 3.000. Surabaya juga 3.000, itu baru cocok untuk franchising. Berarti dengan kondisi income per kapita kita yang sekarang 2.000 pasti 2.000, kemudian di Jakarta berarti dikalikan 3 ya, berarti sudah 6.000 ya. Indonesia sekarang udah sekitar 4.000 bahkan ya. Kali 3 dan 12.000. Berarti udah 12.000, berarti ya, itu adalah satu pasar yang sangat emas ya sekarang Pak ya. Nah, kalau demografi. Nah, kemudian saya juga ingin menyoroti mengenai edukasi Pak. Ya. Kemana sih sebenarnya orang belajar franchise? Karena yang pertama, saya lihat di universitas belum ada jurusan yang ngajari franchise. Paling kalau di manajemen itu franchise itu cuma satu chapter gitu Pak. Satu bahasan tentang franchise itu pun cuma
cuma apa namanya kulit-kulitnya aja. Gini, orang aku dengar bro, tapi ini benar kejadiannya. gimana orang belajar dengan franchise yang benar? Nah itu. Memang Kemana? waktu asosiasi franchise dibentuk, itu sugestinya tuh pertama kali dari ILO. Dia yang merekomendasikan pada pemerintah kita, zamannya Pak Bakir Hasan, Bu. Saya masih ingat kok. Lama banget ya. Ya, Pak Bakir Hasan, Sekjen, yang jadi menterinya adalah Pak Arifin Siregar. Nah, Jiwandono menteri mudanya, Bu. Nah, yang memang aktif itu Jiwandono, Bu. Pak Jiwandono ini benar loh, ini kejadian benar. Jadi waktu itu mereka ILO itu yang merekomendasikan kepada pemerintah untuk memanfaatkan pola franchise ini dengan bantuan juga dari UNDP, United Nations Development Program. Kan itu. Nah, ILO mengambil posisi sampai begitu jauh. Dia pertama dia kasih mungkin yang dinamakan baseline study, yang ditugaskan kepada LPPN. Pak Winarto. Serius sekali ya Pak baseline study ya? Ya, baseline study. Baseline study itu yang pertama kali lah. Artinya suatu studi mengenai awalnya suatu usaha apa yang bisa dikembangkan di Indonesia untuk jadikan franchise. Saya waktu itu 3M Mustika Citra saya. Salah satunya tuh. Nah, tapi yang kedua ILO itu juga cukup mengeluarkan dana. Dia rekrut Martin Mendelsohn. Martin masih hidup orang itu. Cuman ibu nggak ketemu kali waktu di dalam ini. Martin Mendelsohn, ya, dari British Franchise Association datang kemari. Dia datang di tahun 60 dan tahun 61, saya masih ingat. Nah, saya sempat ketemu berapa kali lah. Martin ada mestinya. Saya dengar dari Linda bilang ada, cuman ya nggak sempet dia ngomong lagi lah. Udah tua juga sih. Tapi saya lebih tua. Mestinya saya lebih tua. Dia masih ya, Martin Mendelsohn, dia yang datang kemari dan dia tuh yang merekomendasikan sebetulnya untuk membentuk kepada Pak Bakir franchise resort center. Sampai sekarang resort center ya. Resort center. Jadi suatu pusat franchise studi ya. Bisa studi, bisa training program, bisa semuanya ke sana. Resource. Itu sebetulnya dia memang udah suggest, dan saya kira itu benar dia punya. Dia minta pada pemerintah kita, terutama perdagangan itu, untuk udahlah kalian yang koordinasi, kalian di 3 tahun pertama yang mendanai, itu baru dilepas. Tapi dia juga ambil inisiatif untuk bentuk swastanya. Asosiasi, nah itu yang dia rekomend asosiasinya. Waktu itu ada 5 Trem Mustika Citra, saya di retail kan, ada Esteller 77, ya Sukiatno, Widya Loka masih ada Bu, komputer, sekolah komputer, Libra Cake, Ibu Ros masih hidup ya Bu, sama Home 21. Home 21. Ya. Nah, belum ada. Tapi Home 21 tuh kalau menurut saya tuh dari franchise kan. Itu dia ya nyontek lah. Dari franchise Century 21 Bu yang ada di Hawaii. Tapi udahlah. Jadi sebelum Century itu sudah ada Home 21 ya. Itu Century, tapi itu dari Hawaii ya. Nah, itu keadaannya. Sebetulnya gini, nah ini karena tadi mengenai edukasi, saya pernah berhubungan juga dengan Martin di belakangan, masih tetap berhubungan. Martin yang punya ucapan yang saya ingat, kalau mau studi atau mau cari ahli di bidang franchise, ini kan Yud punya pertanyaan kan? Kemana belajar soal franchise? Yang benar. Mangga, lihat mumpung ada Bu Fetna, mangga tentang edukasi itu juga di sini. Jadi boleh. Bu salam dulu Bu. Saya Angga, Bu Direktur Bina Usaha. Perdagangan. Berdiri sekalian Bu, nanti tentang bicara edukasi di sini Bu, nggak apa-apa Bu.
Saya jadi ikut-ikut. apa-apa Bu. Karena Kita anak belajar aja udah. belajar franchise. Ya. Nah, Itu memang Pak. saya bersihkan dulu. Saya kan punya channel YouTube untuk brand and community segment. Ya, Jangan. franchise dia nggak suggest ke individu, nggak ke Europe, Pelabuhannya franchise. go to US. Dia yang ngomong ke saya, maka saya kira bukan. Karena yang berkembang pertama di bidang franchise itu memang di US. Dan adanya, yaitu sejarah yang kita tahu mulai dengan Singer, kemudian otomotif, kemudian minuman kayak Coca-Cola dan Pepsi Cola. Nah itu berkembang kemudian fast food. Itu awalnya. Jadi berkembangnya itu fast food yang jadi utamanya. Jadi memang Amerika. Berarti zaman dulu masih belum ada referensi untuk belajar franchise di lokal di Jakarta atau gitu. Jadi suggestnya si Martin bilang, saya kasih tahu ibu juga supaya dia tahu juga. Kalau ini bicara mengenai negara yang ingin mengembangkan franchise, memang mestinya tuh ada apa ya, ahli trainer, coach. Dia bilang coach. Ya. Coach yang jadi trainer karena maunya tuh ahli-ahli itu dikirim belajarnya di US. Gitu ya. Jadi maunya dia usulnya kalau mau mengembangkan edukasi ya sebaiknya kirim orang-orang yang akan kembali nanti jadi coach, pelatih di Indonesia tapi asalnya dari US. Nah, siapa sekarang yang sampai tahun 2017 ini yang punya sertifikat jadi coach franchise? Si F itu aku orang pertama. Di Indonesia ada berapa? Empat. Dia, aku, dia, Susan, sama Linda. Sertifikat coach untuk franchise. Franchise eksekutif yang dikeluarkan oleh Padahal dari sekian puluh konsultan franchise. Ya, jadi sebetulnya memang perlu diketahui juga yang punya CFP itu di Indonesia baru 4. Singapura juga cuma 4 sekarang, Albert ada. Hong Kong ada. Malaysia cuma 1 loh. Ya. Kalau di Filipina cukup banyak Bu, ada 50 kan main saya, ya banyak. Tapi di dunia yang punya CFP sekitar 2000-an. Filipina apa lebih banyak? Memang dia punya program. Karena dia punya program, dia ambil orang dari certified franchise executive dia bawa. Nah itu mereka bisa jadi kantor di BNI. Nggak tahu lah untuk biasa oleh siapa. Kalau saya tidak jaminan juga saudara yang namanya banyak franchise, banyak mendapatkan sertifikat coach dari tidak menjamin bahwa nggak ada tapi bagaimanapun sebetulnya kan bagaimana lingkungan usahanya. Terus yang kedua menurut saya Pak, memang pendidikan formalnya memang perlu misalnya apakah di sekolah pendidikan. Kalau kita lihat di Indonesia itu sebetulnya mereka yang dari asing datang ke Indonesia sebagai franchise, terus dia mendapatkan tenaga kerja lokal. Dan mereka tuh learning by doing. Bagaimana franchise yang tempat dia bekerja ini mengembangkan usaha franchise itu. Nah, ini biasanya mereka masih gabung, mereka keluar, mereka membuat bisnis yang tadinya mereka kerja. Makanya muncul misalnya fried chicken Karena pemirsa kita hari ini juga kebetulan dapat bonus yang terhormat Ibu Insinyur Fetnayati ya dari Direktur Biro Usaha dan Direktur Usaha Kemendak juga join bersama kita di IFRA 2017. Ibu silakan say hello ke pemirsa. Saya Fetnayati, Direktur Usaha dan Pelaku Bisnis Kementerian Perdagangan.
Dan kebetulan juga kita memang dari pemerintah, dari perdagangan, kita bekerjasama dengan API, dengan Selangkangan, bagaimana kita bisa mendorong franchise lokal yang ada di Indonesia ini. Jadi sebetulnya kita memfasilitasi seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Angke mengenai edukasi. Sebetulnya edukasi ini bukan hanya muncul dari pelaku usaha yang tadi mungkin ikut magang atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang waralaba, tapi kita pemerintah juga ada program kita dengan AFI, dengan asosiasi kita yang disebut dengan pendampingan. Pendampingan waralaba namanya. Nah ini kita memilih bersama asosiasi memilih perusahaan-perusahaan apa yang disebut dengan BO, Business Opportunity. BO ini dilihat dan mereka berpotensi untuk dijadikan waralaba. Kita lakukan pendampingan. Nah biasanya ini materi-materinya dari asosiasi, mulai dari bagaimana pendapatan haki, bagaimana mengelola usaha, bagaimana finansial dan sebagainya. Jadi sebetulnya walaupun secara formal tidak ada sekolahnya, tapi program-program dari Kemendak maupun dari Kemen UKM dan Koperasi, nah kita ada bagaimana mengembangkan usaha. Nah, tadi kita soalnya tentang edukasi franchise yang ternyata sekarang pemerintah juga concern dan cawe-cawe di dalamnya untuk mengembangkan. Kalau dari Ibu Hetnayati sendiri menilai seberapa besar industri franchise ini ukuran bisnisnya dibandingkan dengan kontribusi terhadap pendapatan negara dan mungkin visi Ibu sendiri di bina usaha ya, itu mentargetkan perkembangan industri franchise seperti apa, baik dari sisi konsep maupun dari sisi mungkin dari sisi jumlahnya, itu ada cita-cita. Sebetulnya kita targetnya mengenai transaksi dari franchise ini memang kita tidak bisa mengukurnya Pak, karena industri franchise ini kan masuk dalam industri retail yang mana BPS itu menggunakan masuk dalam perdagangan besar dan eceran. Jadi kita tidak memprediksi dalam bisnis franchise, tapi mungkin tata pembinaan dari API itu mungkin ada. Nah kita dari pemerintah sebetulnya masuk juga dalam range itu adalah rencana kegiatan bahwa dalam 5 tahun kita memiliki program bagaimana pengembangan dari franchise ini. Nah, kita sebetulnya dalam program perdagangan kita setiap tahunnya menargetkan minimal kita butuh brand-brand lokal franchise ini minimal 20 brand setiap tahun minimal. 20 brand setiap tahunnya satu brand franchise namun sampai saat ini kalau kita lihat orang-orang apa ini sebetulnya dari Kementerian Perdagangan bisa saja sih orang mengklaim ya Pak ya bahwa bisnisnya waralaba, tapi dari segi pemerintah kita punya PP, kita punya peraturan pemerintah Kementerian Perdagangan peraturan menteri bahwa bisnis waralaba bisa dikatakan dia waralaba apabila dia memiliki surat tanda pendaftaran atau SPP. Mungkin banyak di luar yang mengklaim bahwa dia bisa waralaba, tapi kita sepakat dengan asosiasi bahwa bisa dikatakan waralaba apabila dia memiliki STPW. Jadi kalau kita lihat pengembangan STPW ini lumayan cukup cukup besar. Kalau kita lihat secara keseluruhan STPW asing memang jauh lebih besar daripada STPW waralaba yang brand lokal. Asing itu mungkin di sekitar 60-70%. Nah lokal itu sisanya brand lokal. Ya. Bu Hetnayati, kebetulan saya kan nulis buku Decade of Franchise. Ceritanya tentang cerita plus dan minusnya dari franchise, solusi dan solusinya. Nah itu di situ saya mengungkapkan bahwa di balik kegemerlapan industri franchise ini ada beberapa problem. Ya mungkin tidak semuanya, tapi ada oknum. Misalkan adalah bahwa dia bisa memiliki usaha, ya, bahkan nggak punya usaha tapi bisa franchise. Kemudian juga tadi dia belum punya STPW, kemudian juga dia sudah punya banyak cabang. Nah, mungkin pertanyaan saya mewakili para audiens, mungkin bagaimana peran serta Ibu sebagai regulator di dalam mengarahkan industri ini supaya on the right track, di tempat yang benar,
supaya semuanya berjalan lebih baik buat franchisor maupun franchisee secara umum. Untuk Waralaba ini, samping kita bekerja sama dengan asosiasi, kita juga bekerja sama dengan dinas yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita sebetulnya jelas dari PP tentang waralaba, peraturan pemerintah baik peraturan nomor 58 dan pemerintah bahwa di situ jelas bahwa bisnis waralaba ini satu bisnis dan dia katakan waralaba harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria itu jelas dalam penilaian ketika mengurus STPW itu jelas apa saja kriterianya. Salah satunya misalnya dia harus memiliki haki. Itu jelas bahwa dia terdaftar, dia memang memiliki hak untuk Pasal 3 PP 42. Iya, pasal 3 PP 42. Terus yang kedua dibuktikan oleh secara akuntan publik dia menguntungkan minimal 2 tahun. Terus yang kedua, dan dia memiliki bisnis yang unik, yang itu yang bisa dipercayai, yang bisa dipercayai. Nah ini penilaian inilah sehingga dia bisa kita keluarkan terhadap waralaba. Kita dalam mendorong ini bagaimana kita waralaba dalam on the right track itu. Nah kita di samping sosialisasi, kita brosur dan kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga dengan pelaku usaha, dengan asosiasi, bahwa apabila akan membeli suatu franchise, yaitu salah satunya ada yang dilihat ada itu apakah mereka memiliki STPW. Yang salah satunya juga dengan pameran ini Pak. Pameran ini bukan hanya di Jakarta, kita juga ikut pameran di daerah, di Surabaya, di Bandung, di Batam. Ini salah satunya kita memberikan sosialisasi, kita berikan edukasi ke masyarakat bahwa kalau ingin membeli franchise jangan hanya melihat bahwa di iklan dia menguntungkan, dia harus dibuktikan oleh yang tadi itu, dia harus dibuktikan dari dia memiliki STPW. Kalau STPW artinya dia sudah memenuhi kriteria yang tadi yang saya sebutkan tadi. Mungkin ekspresi terakhir mohon Ibu dan Pak Anang mungkin menyampaikan satu salam franchise bisa hebat atau bagaimana ya. Salam nyata slogannya apa Pak? Salam waralaba. Iya. Kan enggak Pak Jokowi Pak Presiden ketika membuka franchise summit. Waralaba ini adalah salah satu alternatif untuk mengembangkan cocok dengan mengembangkan ekonomi Indonesia. Jadi Salam waralaba ya. Salam waralaba. Salam waralaba. Terima kasih.